Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Rocky dengan NIM D1041211020. Saat ini saya akan menjelaskan tentang rekursif, contoh rekursif, studi kasus, dan penyelesaiannya. Saya akan mulai dengan apa itu rekursif. Rekursif merupakan salah satu konsep paling dasar dalam ilmu komputer dan pemrograman. Konsep ini, salah satu konsep paling dasar. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Christian Rocky dengan NIM D1041211020. Saat ini saya akan menjelaskan tentang rekursif, ciri khas rekursif, contoh rekursif, studi kasus tentang rekursif, dan penyelesaiannya. Dan saya akan mulai dengan apa itu rekursif. Salah satu konsep paling dasar dalam ilmu komputer dan pemrograman adalah penggunaan fungsi sebagai abstraksi untuk kode-kode yang digunakan berulang kali. Kedekatan ilmu komputer dengan matematika juga menyebabkan konsep-konsep fungsi pada matematika seringkali dijumpai. Salah satu konsep fungsi pada matematika yang ditemui pada ilmu komputer adalah rekursif. Rekursif adalah sebuah fungsi yang dapat memanggil dirinya sendiri. Yang kedua, ciri khas rekursif. Yang pertama, fungsi rekursif selalu memiliki kondisi yang menyatakan kapan fungsi tersebut berhenti. Kondisi ini harus dapat dibuktikan akan tercapai, karena jika tidak tercapai, maka kita tidak dapat membuktikan bahwa fungsi akan berhenti, yang berarti algoritma kita tidak benar. Yang kedua, fungsi rekursif selalu memanggil dirinya sendiri sambil mengurangi atau memecahkan data masukan setiap panggilannya. Hal ini penting diingat karena tujuan utama dari rekursif ialah memecahkan masalah dengan mengurangi masalah tersebut menjadi masalah-masalah kecil. Yang ketiga, contoh rekursif. Pada gambar pertama terdapat fungsi faktorial dengan parameter n. Lalu di baris 201 terdapat return n if n sama dengan 1, else n dikalikan faktorial dengan argumen n-1. Dan pada baris 203, print faktorial 8. Maka program ini akan menghasilkan nilai dari faktorial 8, yaitu 40.320. Sedangkan pada gambar kedua, argumen yang diberikan adalah nilai 5. Sehingga program ini menghasilkan nilai 120. Cara kerja dari rekursif adalah jika kita membuat fungsi bernama faktorial dengan parameter 5, maka program ini bekerja dengan 5 dikalikan faktorial 4, yang mana faktorial 4 merupakan 4 dikali faktorial 3, dan seterusnya sampai didapatlah hasil 5 dikalikan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Dan perkalian ini akan menghasilkan hasil 120. Selanjutnya, studi kasus tentang rekursif. Studi kasus ini, buatlah sebuah program yang dapat menghitung faktorial dari sebuah bilangan menggunakan rekursif. Yang pertama, kita mendefinisikan faktorial dengan parameter bilangan. Selanjutnya, kita buat kondisi agar rekursif dapat berhenti. Selanjutnya, jika bilangan tidak sama dengan 1, maka bilangan akan dikalikan dengan fungsi faktorial yang memanggil bilangan -1. Selanjutnya, kita buat variabel angka yang menampung input dari user. Dan pada baris ke-16, kita akan memprint hasil dari fungsi rekursif tersebut. Jika kita mengeksekusi program ini dan memasukkan suatu bilangan, misalnya bilangan 6 misalnya,
maka program ini akan menghasilkan nilai 720. Jika kita eksekusi lagi, dan kita masukkan angka misalnya 12, maka program ini akan menghasilkan 479.00.1.600 atau 479.100.600. Selanjutnya, studi kasus kedua. Buatlah sebuah program yang dapat mengubah bilangan desimal ke bilangan biner menggunakan fungsi rekursif. Yang pertama, kita buat fungsi yang bernama desimal ke biner dengan parameter bilangan. Lalu kita buat kondisi jika bilangan lebih dari 1 atau lebih besar dari 1, maka fungsi ini akan memanggil dirinya sendiri dengan argumen bilangan dibagi 2. Setelah itu kita print bilangan modulo 2. N digunakan agar tidak ada spasi dan enter saat memprint hasilnya. Lalu kita buat variabel angka yang menampung input dari user. Lalu kita panggil fungsinya dengan argumen berdasarkan input dari user. Jika kita jalankan programnya, masukkan bilangan desimal. Sebagai contoh, kita masukkan angka 123. Maka hasilnya adalah 1111011. Kita jalankan lagi, masukkan bilangan desimal, misalnya kita masukkan angka 85. Maka hasilnya adalah 1010101. Demikian penjelasan tentang rekursif dari saya beserta studi kasus dan penyelesaiannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.